saudaraku yang bersaksi kepada supir taksinya. Dia katakan, kau ikut Tuhan lah. Ini orang Afrika kulit hitam. Ikut Tuhan lah. Tuhan itu baik. Tuhan itu kalau kita percaya Dia, doanya kita ke surga. Surga itu rumah kita besar. Dan bukan ada rumahmu di dunia ini, ada rumahmu dibikin Tuhan di surga. Jalannya emas. Sana semuanya orang nggak harus kesini perang-perang kayak kita ini. Semuanya aman, damai, nggak ada masalah. Diceritakannya lah semua yang baik-baik mengenai surga, seperti kita baca dalam buku Wahyu itu. Lalu kemudian menjelang tempat dia gerejanya, ditanya sama supir ini, Pak, dari tadi Bapak cerita surga itu baik, surga itu baik. Kalau kita mati kita di surga. Bapak ini kenapa nggak mati aja? Dia katakan. Kenapa Bapak nggak bunuh diri mati aja? Nanti kan Bapak kan ke surga. Baru mau dia cerita udah sampai lah dia di tujuan. Lalu turun dia berpikir gimana aku menerapkannya sama orang ini. Saudaraku, sebenarnya kita memang betul. Begitu kita selamat, sudah ada rumah kita di surga. Tapi kenapa kita dibiarkan Tuhan hanya umur, masih hidup dan kita diberikan banyak umur? Coba saya tanya saudara, kenapa? Karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan saya dan saudara selama hidup di dunia kita hanya satu kali hidup di dunia ini. Gak bisa cocok dulu Tuhan, rupanya salah yang dulu, balik lagi gak bisa. Sekali selamanya. Itu sebabnya saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati menghidupi hidup kita. Saya ulangi, kita hidup ada sekali. Dan dalam kurun waktu yang tertentu. Mazmur berkata 70 tahun, kalau buat 80 tahun. Sesudah Pak paling lama 120 tahun katanya. Oke, katakanlah 120, bahkan 1000 tahun. Usia pertama sekitar 1000 tahun. 1000 tahun saudaraku, ya dibanding kekekalan, itu juga ada apa-apanya. Hanya setitik dalam satu garis yang panjang yang tidak terhingga. Hidup kita di dunia yang 100 tahun ini. Dan dalam 100 tahun itu ditentukan bagaimana pola hidup kita dalam kekekalan itu. Itu sebabnya saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati. Dengan apa bersungguh hati? Apa kata Tuhan? Haleluya. Apa kata orang? Apa kata Tuhan yang betul? Orang kaya anak muda itu saudaraku. Orang berkata, barangkali dia kaya, dia begitu, dia begini, dia. Kau jadilah seperti dia. Orang Tuhan akan berkata begitu pada anaknya. Tapi Tuhan berkata, kalau orang kaya pikirannya kaya saja, maka Tuhan berkata, hai orang bodoh. Kau kaya dalam harta, dan miskin secara rohani. Harta surga. Saudaraku, semua orang bilang orang mudanya baik. Kalau Tuhan berkata dia bodoh, bodohnya ini. Kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Lalu orang bilang kita bodoh. Orang bilang saya bodoh, gila tadi. Pada waktu saya tinggalkan semua saudaraku, ya pelayanan saya, pekerjaan saya, pekerjaan saya saudaraku, ya saya dosen senior, paling baik saudaraku. Bukan karena saya kurang baik, Tuhan menolong saya. Sehingga sebelum saya keluar, seminggu atau 2 minggu saya keluar, ada kuesioner, ada tanya jawab kepada mahasiswa. Dosen mana yang paling baik? Dosen mana paling baik cara mengajarnya, bahan yang diajarnya, ya, dan kemudian yang paling bisa dipakai kalau kita jadi dokter di periferi atau di desa di mana saja. Kalau tahu saya dapat paling baik. Bahkan kepala bagian saya pun kalah. Mengapa? Karena Tuhan mau menyatakan dirinya. Bahwasanya menjadi hamba Tuhan bukan karena nggak ada kerja lain. Tuhan memilih yang terbaik untuk jadi hamba Tuhan. Dan saya tidak menyesal, tapi saudaraku, itu semuanya orang berkata saya bodoh. Semua orang bodoh. Sampai terakhir ini saya bertemu dengan teman-teman saya yang sudah 50-60 tahun saya masuk kedokteran tahun 60. Udah 60 tahun kami sama. Mereka ada yang sudah pakai tongkat, ada yang sebagainya. Saya keliling-keliling. Saya bertanya, di mana kau? Di Timor Leste, di mana kau? Di Papua. Dia bilang, kau masih kuat ya? Lalu perkataan mereka bersaksi, bahwasanya karena kau melayani Tuhan, itu sebabnya kau masih tetap kuat dan sehat. Akhirnya mereka mengakui. Orang itu bilang bodoh. Tahu nggak saudara? Bodoh katanya. Sabar kata Tuhan. Kata Tuhan yang betul. Makanya hari ini saudara pikirkan apa kata Tuhan mengenai kita. Saudaraku, pikiran duniawi jangan ikutkan apa kata firman. Kalau kata firman, gereja harus bersatu lah itu saudara.
Kristus di gereja lokal. Amin. Mari kita berdiri lagi sama-sama kita baca. Ayat 11 sampai ayat 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh yang pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak diomongan kita berupa pengajaran kami pengajar oleh permainan palsu manusia dalam perincikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi berpegang pada kebenaran kita dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pada pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini sangat padat sekali. Oke, saudara kita berdiri. Ayat 11. Ia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemerintah Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Ini pemimpin dalam sidang. Saya dengan cepat saya katakan, ya, kalau rasul-rasul dia punya karunia dari Tuhan untuk membangun sidang, memulai sidang, dan kemudian membangun sidang yang lain. Jadi kalau ada simbolga, ada cabangnya, ada cabangnya, ada cabangnya. Itu panggilan rasul. Katakan amin. Amin. Yang kalau saudara yang punya hal seperti itu, saudara kembangkan, jangan nggak usah tuh aku rasul, nggak gunanya. Yang perlu kerjakan saja. Amin. Dan biasanya ada tim. Kalau saudara lihat rasul-rasul ada timnya. Paulus sama Silas, ya, sama Barnabas dan sebagainya. Saudara bekerja sama sesama orang yang punya panggilan yang sama untuk membangun sidang ini. Amin. Ada lagi nabi-nabi. Nabi-nabi itu jangan perjanjian baru adalah untuk mengarahkan bagaimana sidang ini. Misalnya, kayaknya kita perlu KKR sekarang ini. Nah, dikasih tahu sampai itu gembala. Saya dapat dalam doa saya, kita perlu KKR ini supaya banyak lah, supaya roh penginjilan, supaya jiwa-jiwa bisa menginjil. Yang banyaklah jiwa baru kita. Misalnya, saya rasa pujian penyembahan kita perlu ditingkatkan. Dua sahabat kita perlu dia. Saya rasa kita perlu buka. Nampaknya sudah terbuka pintu di kampung ini atau kota ini. Dan lain sebagainya. Menolong bekerja sama dengan rasul. Katakan amin. Lalu saudaraku bisa bertumbuh sedang itu bersama-sama. Haleluya. Tidak perlu saudara berkata, aku nabi. Kau dengar aku, jangan saudara. Tadi kita sudah baca rendah hati.